Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noswan Farid dari kelas IF106 dengan NIM akhir 2033. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan infografis saya dari tugas manajemen proyek 3 dengan tugas CLO 1. Di sini yang pertama yaitu ada apa sih manajemen proyek TIK itu? Yaitu praktik pengelola proyek-proyek berbasis IT untuk mencapai tujuan yang spesifik secara efisien dengan memperhatikan anggaran, waktu, dan kualitas yang diharapkan. Yang selanjutnya ada sebuah karakteristik proyek dan bedanya dari operasional. Yang pertama yaitu proyek bersifat sementara dan unik dengan awal dan akhir yang jelas. Tujuan dari proyek ini yaitu untuk menciptakan produk atau layanan yang baru. Sedangkan operasional, kegiatan yang berulang secara berkesinambungan yang bertujuan untuk menjaga sebuah operasi proyek sehari-harinya. Yang selanjutnya ada jenis organisasi proyek, yaitu ada 3, yaitu organisasi fungsional, yaitu sistem di mana karyawan dikelompokkan berdasarkan keahlian dan fungsi spesifik mereka. Jadi setiap individu seperti produksi, pemasaran, atau keuangan memiliki manajer yang bertanggung jawab atas kinerja divisi tersebut. Yang kedua ada organisasi projectize, di mana struktur ini memberikan sebuah kekuasaan penuh kepada project manager atau PM yang memiliki kontrol atas semua aspek proyek termasuk anggaran dan sumber daya. Yang ketiga ada organisasi matrix, di mana organisasi matrix menggabungkan elemen dari struktur fungsional dan projectize. Dan ada 2 jenis dari organisasi matrix ini, ada weak matrix, balance matrix, dan strong matrix. Di mana weak matrix itu menggabungkan karakteristik organisasi fungsional, di mana project manager sebagai koordinator atau pengelola anggaran proyek. Yang balance matrix yaitu mempertimbangkan kebutuhan PM, yang dimana PM tidak memiliki wewenang penuh atas proyek dan pembiayaan. Sedangkan yang strong matrix memiliki karakteristik organisasi proyek yang dimana PM memiliki wewenang lebih besar dan staf administrasi proyek yang bekerja penuh waktu. Yang selanjutnya ada proses manajemen proyek. Jadi prosesnya yaitu ada yang pertama yaitu inisiasi proses, di mana tahap ini adalah tahap awal dari proyek di mana ide atau kebutuhan untuk proyek diidentifikasi. Yang selanjutnya ada planning proses, di mana atau proses perencanaan ya. Di sini proses ini melibatkan pengembangan rencana proyek yang terperinci, termasuk apa itu tujuannya, ruang lingkup, waktu atau jadwal, alokasi sumber daya, dan identifikasi risiko-risikonya. Executing proses atau eksekusi prosesnya, tahap ini proyek bekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas menghasilkan deliverables sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya ada proses monitoring and controlling proses, yaitu proses pengawasan dan pengontrolan. Di mana tahap ini kemajuan proyek dipantau secara rutin untuk memastikan bahwa proyek berjalan ya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang terakhir itu ada closing proses, di mana tahap ini adalah tahap akhir yang melibatkan penyelesaian dan pengiriman deliverables, evaluasi kerja, pemenuhan kontrak, dan pembuatan laporan akhir. Tim proyek juga mengevaluasi pembelajaran yang dipetik dari proyek untuk diperbaiki di masa mendatang. Yang
kelima di sini ada sertifikasi yang bisa diambil. Di sini ada 3, yaitu PMP atau Project Management Professional, di mana sertifikasi global yang mencakup pengetahuan dari PMBOK. Yang kedua ada PRICE2, di mana banyaknya digunakan di Eropa, berfokus kontrol untuk manajemen proyek. Dan yang ketiga ada CSM, Certificate Secure Master. Yang terakhir itu ada tools manajemen proyek. Ada 4 di sini toolsnya, yaitu Trello. Trello ini aplikasi manajemen proyek dan kolaborasi berbasis Kanban yang memungkinkan pengguna mengatur tugas-tugas mereka menggunakan papan, daftar, dan kartu. Yang kedua itu ada Jira, digunakan untuk melacak dan mengelola bug, mengatur kebutuhan proyek, dan memantau kemajuan proyeknya. Yang ketiga ada Asana. Asana ini sebuah platform manajemen proyek dan tugas yang dirancang untuk membantu tim mengatur pekerjaan mereka dari tugas harian hingga inisiatif strategis. Yang terakhir itu ada Microsoft Project. Microsoft Project ini yaitu tools untuk dirancang untuk membantu manajer proyek dalam mengembangkan rencana, menetapkan tugas, melacak kemajuan, mengelola anggaran, dan menganalisis beban kerjanya. Oke, sekian dari presentasi dari infografis yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.